Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata kita semua dapat melangkahkan kaki untuk hadir di lapangan MI Arido ini. Semoga setiap gerak dan langkah kita menuju lapangan dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami atas nama panitia Idul Adha Mushola Nurul Bayan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama terkait sholat Idul Adha pada hari ini, bertugas sebagai Bilal Bapak Ustadz Muhammad Ramdhani, sebagai imam dan khatib Bapak Ustadz Ahmad Zuhaidi. Semoga pelaksanaan salat Idul Adha pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dan tentunya kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perihal hewan kurban Mushola Nurul Bayan. Sampai saat ini kami telah menerima hewan kurban 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing, serta sedekah umum untuk pelaksanaan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban sebesar Rp1.200.000. Untuk hewan kurban yang pertama, sapi pertama dari keluarga Bapak Abdurrahman. 1. Almarhum Bapak Tohiri bin Muntari. 2. Bapak Abdurrahman bin Tohari. 3. Ibu Wizi Lestari binti Fulan. 4. Ibu Siti Anisah binti Fulan. 5. Ibu Julian Nuraini binti Fulan. 6. Ibu Ngatiem binti Sonadi. 7. Almarhumah Ibu Mitun binti Darmin. Sapi kedua dari keluarga almarhum Bapak Saiman atau Bapak Imam. 1. Almarhumah Ibu Aminah binti Dairan. 2. Almarhum Bapak Rana bin Rakiman. 3. Almarhumah Ibu Rahani binti Rana. 4. Almarhumah Ibu Siti Ana binti Rana. 5. Almarhumah Ibu Siti Una binti Rana. 6. Almarhum Bapak Anih bin Rana. 7. Almarhumah Ibu Siti Homsah binti Rana. Untuk sapi yang ketiga, ini sapi patungan pertama. 1. Ibu Mila binti Sukri. 2. Bapak Haji Tasuri Mukmin binti Haji Kasmuin. 3. Ibu Elis Amelia binti Ahmad. 4. Ibu Muzyati binti Suji. 5. Bapak Zunaidi binti Haji Johana. 6. Danu Firmansah bin Sutrimo. 7. Azahra Sarifah Al-Faj binti Fatih Ansori. Untuk sapi yang keempat, 1. Bapak Risdianto bin Hasan Bisri. 2. Ibu Ida Ratnasari binti Adi. 3. Bapak Afud Saifuddin bin Adi bin Abidin. 4. Ardana Reswatri binti Darusito. 5. Bapak Mat Soleh bin Satausis. 6. Ibu Ratu Nuryani binti TB Rahmat. 7. Al-Khalif Rakila Zainal bin Haji Zainal Abidin.
Untuk pengurban kambing, kambing pertama sumbangan dari pabrik yaitu Bapak Sofyan, dan untuk kambing kedua Ibu Nurul binti Rasim. Untuk kambing ketiga Ibu Dwi Haryani binti Sagino. Untuk kambing keempat Ibu Alfiah Kurniasih binti Heri. Untuk kambing kelima Ibu Isnawati Komariah binti Haji Rajinudin. Untuk kambing keenam Bapak Abdul Basir bin Mamat. Untuk kambing ketujuh Muhammad Razib bin Abdul Malik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Semoga mulai dari proses pemotongan sampai pendistribusian semuanya berjalan dengan lancar. Ketiga, kami mohon partisipasi Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin dalam pemotongan hewan kurban yang insya Allah akan kita laksanakan di lapangan MI Arido ini. Dan kepada seluruh kaum muslimin, kami harapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban sebagai bentuk syukur dan syiar ajaran agama kita yang memiliki hikmah dan keutamaan. Yang keempat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu menyukseskan perayaan Hari Raya Idul Fitri di Musholah Nulubayan. Semoga keikhlasan semua pihak yang terlibat dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan, kesalahan yang kami lakukan, maupun sengaja maupun tidak sengaja. Semoga serangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha ini bisa terus terlaksana di tempat kita dan semakin tahun semakin baik. Amin ya robbal alamin. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallu salatan sunnatan li'idil adha rak'atain jami'atan rahimakumullah. Sallu salatan sunnatan li'idil adha rak'atain jami'atan rahimakumullah. Sallu salatan sunnatan li'idil adha rak'atain jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah.
أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur. Yawmu ahallallahu lakum fihi at-ta'am وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قاوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza zundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa jama'ana fi hadhihi yaumi 'idil adha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqu ma qala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walidzalika qala aydan fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyyu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, di hari raya Idul Adha ini tiada ada kalimat yang pantas diucapkan selain memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wasilah adanya nikmat yang telah dilimpahkan kepada Allah oleh Allah kepada kita semua di hari raya Idul Adha ini bisa bertatap muka, bermuajahah, sekaligus bisa mengucapkan kalimah thayyibah dalam bentuk takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat berbingkai salam Allah selamanya tetap tercurah terlimpah keharibaan paduka alam, Nabi yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang mulia dan yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Sayyidul Anam, Raisul Makhluqat, Abdulul Mawjudat, wastanya Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang hadir di sini, yang sangat amat mengharapkan dan merindukan syafaatul uzma kelak nanti di yaumal jaza. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolongkan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat al-izza rahimakumullah. Hari ini orang muslim dari Sabang sampai Merauke, jam sekarang, detik sekarang pasti semuanya mereka sedang melaksanakan perintah Allah, ialah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha atau lebaran kurban. Id itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya mah Id lebaran, Adha kurban. Nah, sebelum Al-Fakir menceritakan untuk apa tujuan seorang muslim sehingga mereka di hari Idul Adha mengeluarkan hartanya, kemudian mereka berangkat ke tempat hewan ternak, ada yang membeli kerbau, ada pula yang membeli sapi, dan ada pula yang membeli kambing. Tujuan orang mukmin berkurban untuk apa? Terlebih dahulu kita berbicara tentang sejarah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Waktu Kangjeng Nabi Ibrahim sesudah beres membangun Ka'bah di Makkatul Mukarramah, kemudian beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau untuk beribadah kepada Allah, tapi harus menyembelih, harus memotong, harus mengorbankan sang buah hatinya, bahkan darah dagingnya sendiri yang bernama Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Begitu Allah memberikan wahyu kepada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, ibunda Nabi Ismail mendengar kabar tersebut. Seorang ibu mendengar anaknya mau dipotong sama ayahnya, bagaimana seorang istri yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau hanya bisa tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat dalam kitab Tafsirul Jalalain, itu waktu Allah memberikan wahyu kepada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, palamma balago ma'ahu sa'yaqila balago sab'a sanatin. Itu usia Nabi Ismailnya pada sab'a sanatin, berumur 7 tahun, berarti masih kanak-kanak. Wakila ada pula yang mengatakan bukan 7 tahun Kangjeng Nabi Ismailnya, berapa tahun? Salasa asyara sanatan, berumur 13 tahun. Begitu ayahnya berkata kepada Kangjeng Nabi Ismail bahwa ayahnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar anaknya yang bernama Ismail dipotong lehernya untuk dijadikan kurban. Kemudian Kangjeng Nabi Ibrahim berkata kepada seorang anak tercinta, darah dagingnya sendiri, kata Kangjeng Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara bil manami
anni adzbahuka fangdur madza taro. Kemudian seorang ayah menceritakan, ya bunaya, wahai anak kekasihku, ya bunaya, wahai darah dagingku, ani arofil manami, sesungguhnya ayah semalam tidur bermimpi bahwa ayah ini, ani adbahuka, ayah bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ayah suruh memotong lehermu untuk dijadikan kurban. Bayangkan kalau kita pasti lari, anak kita, orang tua kita misalnya pagi cerita seperti itu pasti kabur, lari pasti. Berhubung ini seorang Nabi Ismail, Nabi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang benar-benar soleh dan berbakti kepada kedua ibu teramanya. Bahkan Nabi Ibrahim pun pula sangat amat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam doa Nabi Ibrahim selalu memohon kepada Allah, tidak berhenti, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku seorang keturunan yang soleh, seorang anak yang soleh. Kemudian sudah Allah berikan seorang anak yang soleh yang bernama Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Pelebah Kangjeng Nabi Ismail mendapatkan umur 7 tahun atau 13 tahun, lalu diperintah untuk dipotong lehernya. Kangjeng Nabi Ismail sesudah melaksanakan, mendengar peristiwa tersebut, ayahnya cerita kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Kangjeng Nabi Ibrahim, ayahanda Nabi Ismail. Lalu Kangjeng Nabi Ismail tidak panjang berpikir, seorang nabi yang soleh, yang benar-benar bertakwa dan berbakti kepada kedua orang tuanya, Kangjeng Nabi Ismail berkata, qala ya abatib alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam, ya abati, wahai ayahandaku, if'al, kerjakanlah, matu maru, atas apa yang sudah diwahyukan oleh Allah, atas apa yang sudah diperintahkan Allah melalui mimpimu. Ayah jangan khawatir, ayah jangan bersedih, ayah jangan takut. Satajiduni insyaallah, tidak lama lagi pasti ayah akan menjumpaiku dan akan bertemu denganku jikalau Allah berkehendak, minas sabirin, bahkan digolongkan menjadi orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah peristiwa sejarah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dilaksanakanlah oleh Kangjeng Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Begitu Kangjeng Nabi Ismail mau dipotong lehernya, pisau sudah berada di atas lehernya. Kemudian dipotong oleh Kangjeng Nabi Ibrahim, tidak tembus, tidak keluar darah. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan Allah dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan berkehendak lain. Allah tahu bahwa yang namanya Ismail, Allah tahu bahwa yang namanya Ibrahim, mereka berdua benar-benar amanah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada malaikat Jibril agar untuk mengambil Habil, seekor kambing yang besar yang ada di dalam surga, dibawa ke hadapan Kangjeng Nabi Ibrahim untuk menggantikan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Disitulah kila Nabi Ismail diganti oleh seekor kambing yang dapat ngambil dari surga. Kemudian kila Nabi Ismail berkata kepada malaikat Jibril, qala ya Jibril, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kata malaikat Jibril. Kemudian
Menjawab Nabi Ibrahim alaihi salam, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Kangjeng Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Barulah hewan yang namanya kambing yang bawa dapat dari surga itu dipotong lehernya oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya sampai sekarang tuh turun penurun yang namanya kurban itu bukan seekor anak lelaki, akan tetapi hewan yang sudah ditentukan menurut aturan syara agama. Pertanyaannya, untuk apa seorang umat muslim mereka berkurban, kemudian mereka mengeluarkan hartanya, dibelikan ke sapi, ada yang 20 juta, 30 juta, bahkan lebih. Tujuannya dalam kitab Fathul Qorib Syarah, wahia ismun lima yudbahu minan ni'ami taqarruban minallahi ta'ala. Yang namanya kurban itu bagi seorang umat muslim, ismun satu jenis nama, lima yudbahu dari hewan yang dipotong, tapi hewannya minani ami, bukan hewan curian, harus hewan peliharaan. Dibeli dulu, diperiksa dulu hewannya, ada cacat enggak, sakit enggak. Misalnya jangan yang sakit, masa buat ibadah ada yang sakit. Hewannya juga harus yang soheh, yang pas menurut aturan syarah. Kalau itu hewan untuk dijadikan kurban, pas karena tujuan kurban untuk beribadah. Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang berkorban, jangan dilihat dari hartanya, akan tetapi dilihat dari ketulusan dan ketakwaannya. Kenapa? Karena sejarah perjalanan Kangjeng Nabi Ibrahim dan anak tercintanya Kangjeng Nabi Ismail dilihat dari pengorbanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu kurban, pemotongan hewan kurban dilaksanakannya? Dalam kitab Syarah Fathul Qorib, yauma idin nahari, pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu hari lebaran Idul Adha, berarti hari sekarang, sesudah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Masih adakah selain hari lebaran Idul Adha? Wa ayyami tasriqi, atau hari tasrik yang sudah ditentukan. Ini hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Kamis. Nah, itulah tujuan orang mukmin berkurban, ternyata tujuannya taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri orang yang berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Namun terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan bermusafahah, bersalam-salaman, bermaaf-maafan, marilah kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Kalau yang sudah tiada, mudah-mudahan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni dosanya, diterima iman Islamnya, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada, mudah-mudahan mereka orang tua kita diberikan umur yang panjang, sehat selalu, guna untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin.
walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza zundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzalal ida fi akbari sya'airil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqu maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la taj'al fina syaqiyya wala mahruma waj'al sayi'atina sayi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wasu'il khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala wa alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 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 alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik.